Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas mengenai Smart City dalam era 4.0 yang tentu saja era 4.0 ini banyak diwarnai atau banyak disupport oleh teknologi artificial intelligence. Diskusi ini nanti kita akan membahas pengertian dan asal-usul Smart City itu, cara-cara Smart City bekerja, lalu juga implementasi Smart City dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya bagaimana memanfaatkan Smart City ini untuk menjadikan masyarakat hidup lebih sejahtera. Sebelum dilanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Nanti kalau memang bermanfaat boleh juga sih tekan tombol like. Oke, selamat menyaksikan. Yuk, kita mulai. Topik diskusi dalam Smart City kali ini adalah kita akan melihat peran AI dalam pengembangan Smart City. Jadi dibahas juga nanti di sini pengertian dan prinsip dari Smart City itu seperti apa, menjelaskan peranan AI dalam kota cerdas. Ketika kita bicara AI, tentu kita sebenarnya sedang berbicara mengenai era industri 4.0 yang memang AI menjadi semacam arus utama di dalam setiap teknologi yang digunakan di dalam industri 4.0. Selanjutnya juga menjelaskan pemanfaatan Smart City untuk masyarakat yang sejahtera. Di sini Smart City sebenarnya menjadi isu global yang sedang booming ya. Saat ini kita tahu sebenarnya Smart City itu sudah diungkapkan atau dicetuskan oleh IBM semenjak tahun 1998, tetapi memang Smart City menjadi kebutuhan masyarakat ketika di tahun 2000-an ya, dengan adanya hadirnya masyarakat atau hadirnya generasi-generasi baru yang melek teknologi ya, yang ingin dilayani serba cepat. Secara prinsip Smart City ada 6 dimensi ya, ekonomi, mobilitas, lingkungan, orang-orang yang smart ya, kehidupan yang smart, dan tentu harus diimbangi oleh smart governance. Nah, poin yang terpenting di sini adalah keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahannya. Ketika masyarakat terlalu maju tanpa diimbangi kemajuan oleh pemerintah, dalam hal ini aparat pemerintah dalam melayani masyarakat, maka masyarakat akan mencari dan mengkreasikan alternatif lainnya. Pengertian Smart City atau kota cerdas itu menurut UK Department of Business, Smart City berarti bahwa inovasi dan keterampilan merupakan hal yang diutamakan pada hasil yang statis. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama inovasi, yang kedua keterampilan. Dari mana inovasi ini didapat? Dari keterampilan. Keterampilan seperti apa? Nanti kita akan juga kaji. Tetapi sebenarnya keterampilan ini sebagai konsekuensi logis dari hadirnya teknologi yang memang semakin masif. Ya. Nah, di sini Smart City, inovasi keterampilan merupakan hal yang diutamakan dari hasil yang statis ya. Oleh karena itu, dalam Smart City keterlibatan masyarakat, infrastruktur, modal, dan teknologi digital ini merupakan hal yang memang bergerak cukup cepat sehingga membuat kota menjadi layak huni, tangguh, dan lebih mampu merespon tantangan. Ini kami kutip dari Petal N4 ya 2014. Tapi sebenarnya bisa juga dengan kata lain Smart City ini menjadikan seolah makhluk hidup ya, karena Smart City juga harus bisa melayani warganya yang ingin dilayani secara maksimal ya. Nah, sehingga otomatis ketika kita ingin menjadikan city atau kota ini menjadi makhluk hidup,
Tentu tidak mungkin aparat pemerintah bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu ya, 30 hari dalam sebulan, dan setahun 365 hari, tidak seperti itu. Tapi tentu di sini perlunya teknologi. Apa itu teknologi? Perlunya AI, kecerdasan tiruan. Aset Smart City atau kota cerdas ini sistem informasi yang handal, ya, instansi pemerintahan lokal yang juga tentu dilengkapi dengan infrastruktur teknologi yang handal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakatnya yang semuanya terkoneksi dengan teknologi informasi. Nah, tentu teknologi informasi yang dimaksud di sini tidak hanya teknologi informasi dalam pengertian konvensional, tetapi juga teknologi informasi yang sudah memiliki kecerdasan tiruan, atau juga lebih tepatnya teknologi informasi yang memiliki karakteristik layaknya industri 4.0, seperti misalnya adanya koneksi antara sistem cyber dan fisik, terusnya adanya teknologi cloud computing, terusnya ada teknologi big data, teknologi komputer kognitif. Nah, itu beberapa teknologi yang memang merupakan karakteristik ya dari industri 4.0 yang juga menjadi karakteristik dari Smart City. Kita bisa tinjau sejenak ya tingkat pertumbuhan dari urban ya, masyarakat perkotaan dari sisi kelas. Kalau kita lihat di grafik ini, penduduk yang 1 miliar hingga 5 miliar 1 juta hingga 1 miliar hingga 5 miliar ini, 1 juta hingga 5 juta ini sekitar 3-5% ya. Nah, di sini juga 5 miliar sampai 5 million sampai 10 million ini 5%, 5 juta sampai 10 juta ini sekitar di atas 5%. Tapi di sini kalau dilihat warna coklat ya, yang warna-warna coklat ini ya, 1 miliar sampai 5 miliar ini yang cukup banyak ya. Terus yang juga yang 750 sampai 1 juta ya, ini sekitar 1-3%, ini cukup banyak juga yang warna kuning. Sehingga dari sini terlihat bahwasannya pertumbuhan masyarakat ya, pertumbuhan masyarakat ini cukup tinggi ya di perkotaan ya, tahun 2018 hingga 2030. Nah, oleh karena itu sebenarnya Smart City adalah salah satu cara ya untuk mengantisipasi kepadatan penduduk yang nanti ketika kota tidak mampu mengimbangi, maka akan menjadi penduduk kota yang tidak produktif ya, bahkan kontraproduktif, yang akhirnya menghasilkan kerusakan-kerusakan ya. Kerusakan-kerusakan yang dimaksud adalah terjadinya pemborosan energi, tingkat kriminalitas tinggi, akibat tidak bisanya tersampaikan ya aspirasi dari masyarakat kota cerdas ini. Intinya, kota cerdas harus dapat mengelola sumber daya baik alam maupun manusia secara efisien dan efektif. Untuk apa? Untuk mencapai livability, derajat kehidupan yang tinggi, kenyamanan dan pembangunan berkelanjutan. Apa itu derajat hidup yang tinggi? Tentu dengan pertukaran informasi yang begitu cepat ya, masyarakat cenderung menyamakan. Kalau di tahun 70-an ya, masyarakat New York ya, mungkin akan berbeda dengan masyarakat di kota Jakarta atau di kota Surabaya, kota lain-lainnya. Tapi dengan adanya teknologi informasi ya, semacam seperti misalnya TikTok, YouTube ya, dan media sosial lainnya, maka apa yang terjadi di belahan dunia itu dalam 1 detik ya, dalam sekian detik sudah sampai di tempat lain ya. Standarisasi pelayanan di kota akan dibandingkan dengan standarisasi di kota yang lainnya. Nah, tentu inilah yang disebut sebagai masyarakat cerdas. Nah, tentu ukuran-ukuran ini akan terus meningkat ya, sesuai dengan tingkat kecerdasan masyarakat. Nah, lagi-lagi kembali, Smart City akan bisa lebih optimal ya ketika menggunakan teknologi yang memang bisa melayani masyarakatnya. Di sini kelihatan ya di grafik sumbu X dan Y ini ada problems yang warna merah, lalu ada yang warna hitam yang disebut ada permasalahan ketika diselesaikan dengan solusi yang konvensional ya, maka dia tidak bisa mengatasi problem itu. Tetapi ketika menggunakan smart solution,
maka problem itu bisa dilampaui ya. Nah, tentu ini perlu didukung tidak hanya menggunakan kecerdasan atau menggunakan teknologi informasi yang biasa, lagi-lagi di sini bisa dimasukkan unsur artificial intelligence. Nah, apa itu artificial intelligence? Nah, teman-teman yang belum menyaksikan bisa menyaksikan di video sebelumnya ya, mengenai artificial intelligence. Nah, smart city component, smart health, smart environment, smart energy, smart security, smart office and residential building, smart administration, smart industries, smart transport, dan seterusnya. Artinya semua moda-moda komponen-komponen smart city ini saling terkoneksi sehingga tidak ada pemborosan atau pelayanan yang sia-sia. Misalnya berkaitan dengan smart health ya. Bagaimana smart health bisa memonitor warganya yang membutuhkan pelayanan kesehatan sehingga kapasitas terisi dari rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Demikian juga dengan smart energi. Ya, tidak ada lagi pemborosan energi karena kebutuhan energi ya. Misalnya berkaitan dengan sumber daya listrik. Ya, bagaimana listrik itu bisa disuplai kepada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan tanpa kelebihan dan tidak kekurangan. Smart security juga seperti itu, distribusi keamanan ya, itu juga bisa menggunakan informasi yang dikelola oleh smart security ini. Nah, konsep-konsep seperti inilah sebenarnya yang akan menghadirkan sebuah kota yang memang cerdas, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera atau bahagia. Ya. Pengembangan teknologi di dalam smart city ini ada beberapa hal seperti Internet of Things, ya, machine to machine, sensor teknologi, cloud teknologi, big data teknologi, broadband connectivity, dan capability. Apa sih itu Internet of Things? Kita sudah juga melihat sebelumnya, sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Secara prinsip sebenarnya Internet of Things itu merupakan menjadikan internet tidak hanya menghubungkan antara mesin dan manusia, tapi juga mesin dengan semua benda di sekitar kebutuhan manusia. Jadi komunikasi IoT adalah evolusi komunikasi bisa antara manusia dengan manusia atau juga mesin dengan mesin, sehingga keterlibatan manusia bisa sangat kecil ya. Nah, manusia tinggal mendapatkan hasilnya saja. Jadi Cisco tahun 2020 berpendapat akan ada 50 miliar objek terkoneksi dan 7 miliar populasi dari 7 miliar populasi manusia. Artinya semakin hari semakin banyak objek yang terkoneksi yang akan menjadikan objek-objek itu akan bekerja sesuai dengan kapasitas yang paling optimal, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Contohnya misalnya antara listrik ya, lampu-lampu di rumah-rumah ketika terkoneksi ya dengan penghuninya dan sebagainya, maka lampu-lampu ini juga akan menyala sesuai kebutuhan dan akan mati pada saat tidak diperlukan. Demikian juga tidak ada lagi energi-energi idle ya yang digunakan atau tidak digunakan tetapi beroperasi. Objeknya misalnya benda, alat perlengkapan maupun benda serta perlengkapan elektronik, komputasi, penyimpanan data dan kemampuan komunikasi. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini ya, terlihat ini dengan gadget ya, salah satu contohnya dengan gadget ya, ini terkoneksi semua ya. Nah, ini misalnya salah satu aplikasi IoT yang cukup terkenal misalnya dengan hadirnya Google Maps ya, yang bisa memantau ya pergerakan benda-benda mobil ya, dalam konteks ini adalah mobil ya, kendaraan dimanapun berada, sehingga dengan menggunakan teknologi AI ya dan melakukan scraping data-data ya, indexing data yang besar ya, big data, maka Google Maps bisa membantu pengguna kendaraan menjadi lebih sejahtera, lebih happy karena menghindari kemacetan, datang bisa mencapai tepat waktu, punya perkiraan waktu, tidak terburu-buru, dan seterusnya. Ini juga salah satu manfaat Internet of Things. Beberapa aplikasi lainnya
banyak ya, misalnya aplikasi untuk rumah sakit ya, untuk memeriksa ketersediaan rumah sakit, ketersediaan kamar-kamar di rumah sakit, pelayanan dan seterusnya. Machine to machine itu mengarahkan komunikasi antar perangkat menggunakan saluran komunikasi dengan kabel maupun nirkabel. Komunikasi machine to machine telah berubah menjadi sistem jaringan yang mentransmisikan data ke peralatan pribadi. Contohnya adalah yang sekarang mungkin sedang hype adalah bagaimana teknologi Google Assistant bisa membantu pengguna untuk membooking salon, dan salon melayani permintaan konsumennya yang di percobaan ini dengan manual. Tapi bagaimana ketika suatu saat permintaan konsumen dilayani oleh salon dengan chatbot juga hingga tercapai deal? Artinya apa di sini? Adanya Google Assistant to chatbot, AI to AI. Nah inilah jadi kita bisa membayangkan bagaimana kita sebagai konsumen ingin meminta layanan ya, lalu dilayani oleh dibantu oleh Google Assistant untuk mendeal ya, melakukan dealing terhadap pelayanan di salon, dan pihak salon pun juga menggunakan semacam Google Assistant ataupun chatbot yang melayani permintaan konsumen hingga tercapai sebuah deal. Nah, kedua belah pihak, manusia konsumen dan manusia pengelola salon, sama-sama hanya mendapatkan hasil. Ini salah satu contoh kemajuan yang cukup revolusioner ya di bidang machine to machine. Sensor teknologi gunanya untuk mendeteksi ya kejadian atau perubahan lingkungan dan mengirimkan informasi ke komputer yang kemudian menceritakan aktuator untuk memberikan output yang sesuai. Prinsipnya perangkat ini mengkonversi data dunia nyata menjadi data sehingga komputer dapat memahami. Nah, ini sudah ada, ini harus ada di semua peralatan ya. Contohnya misalnya sensor di IoT, Internet of Things, tentu ada sensor ya, sensor pergerakan yang di Android kita, di Android HP Android kita, sebelum dia menginput ya, memberikan feedback ya ke Google ya tentang status posisi location kita ya, dia ada sensor ya, posisi ya, letak posisi dia, baik sensor dari sisi derajat dan seterusnya, sehingga hasil itu bisa dimanfaatkan oleh Google Maps untuk melakukan mapping terhadap pergerakan pengguna Android. Nah, tentu nanti dimanfaatkan ya oleh Google Maps. Demikian juga pemanfaatan sensor teknologi untuk hal-hal lainnya ya, misalnya untuk sensor kamera ya, sensor kamera ketika pemanfaatkan autonomous robotik ya, autonomous car ya, bagaimana mobil bisa bergerak sendiri ya dengan menggunakan sensor kamera. Nah, lagi-lagi itu menggunakan teknologi AI ya untuk mengawaki mobil otomatis tersebut. Tapi kita belum masuk ke sana. Cloud computing saat ini banyak ya, juga merupakan salah satu komponen yang penting ya. Prinsipnya di sini semua data berada dan disimpan ya dalam server internet. Begitu juga aplikasi, artinya dalam satu paket ya, data dan aplikasi ada di internet. Jadi kita tidak perlu menggunakan perangkat yang super canggih ya, tapi kita bisa mengandalkan koneksi internet. Makanya di sini disebutkan kombinasi teknologi komputer dengan internet. Pengguna cukup dengan komputer yang terkoneksi dengan internet saja untuk mengerjakan segala hal. Data dan aplikasi yang ada di internet, data dan aplikasi sudah ada di internet. Ya, contohnya seperti ini di ilustrasi gambar ini. Ya, layanan Google Computing Software sebagai layanan, terus ada platformnya ya, terus ada infrastruktur ya, penyimpanan, jenis server dan lain-lainnya. Contohnya di sini Google Cloud ya. Itu juga salah satu platform yang melayani pengguna ya menggunakan cloud ya. Nah, ini sebagai contohnya ya, cloud computing itu sebenarnya secara real sebenarnya bukan berarti data dan aplikasi kita di awan, tidak. Tetapi ini hanya untuk mengilustrasikan bahwasanya di perangkat kita ini tidak perlu ada data dan tidak perlu ada aplikasi. Contohnya ketika kita ingin menggunakan Microsoft Word ya untuk mengetik data, kita mengambil data di cloud dan Microsoft Word-nya juga di cloud, tidak di laptop kita. Itu contohnya.
Nah, ini beberapa aplikasi ini sudah menggunakan cloud computing ya. Ini juga salah satu metode untuk memudahkan atau mengefisienkan ya penggunaan perangkat yang dimiliki oleh pengguna. Tetapi ada catatannya di sini, koneksi internet harus bisa dijamin cukup ya, memadai, sehingga interaksi antara perangkat kita dengan data dan informasi data dan aplikasi yang ada di cloud itu tidak terhambat. Itu kira-kira teman-teman ya yang kaitan itu. Satu lagi yang penting juga big data. Ada 4 ciri ya, volume, variety, velocity, dan veracity. Berbeda dengan teknologi database yang sifatnya konvensional ya, di input dan sebagainya, teknologi big data ini lebih banyak menggunakan artificial intelligence karena perangkat lunak atau sistem itu akan melakukan indexing dan melakukan scraping data yang besar ya di web ya, dengan berbagai macam volume berukuran sangat besar, yang volumenya besar, dan macam-macam variasi. Variasi itu maksudnya datanya bisa berbentuk teks, suara, gambar, ya. Velocity dengan kecepatan yang tinggi ya, karena boleh kita tahu ya berapa detik ya, berapa juta teks ya per detik ya di yang beredar di dunia maya ini. Veracity sangat tidak jelas ya, sangat tidak jelas, jadi memang harus bisa memilah mana data yang sifatnya data, mana noise, dan seterusnya. Nah, teknologi big data ini adalah salah satu juga teknologi yang merupakan teknologi yang utama ya di dalam smart city ya. Nah, tentu lagi-lagi semuanya ini akan diumpankan pada sebuah teknologi artificial intelligence yang akan mengolah ini menjadi sebuah layanan. Peranan AI untuk smart city ya adalah untuk menghasilkan smart solution. Ya, smart solution seperti apa? Misalnya di sini e-governance ya, citizen service ya. Di sini tentu bisa menghasilkan public information ya. Terus juga electronic service, pelayanan elektronik ya, terus juga citizen engagement ya kan, pelayanan ke penduduk ya. Terus juga merupakan mata dan telinga dari penduduk ya, video crime monitoring ya. Di sini juga dari sisi pemerintah dengan smart solution ini banyak hal yang bisa didapatkan. Tentu sekali lagi harus ada AI-nya karena di sini tidak mungkin 24 jam sehari ya. Terus dalam seminggu 7 hari kerja dan 365 hari ya aparat bekerja, tetapi ini harus dibantu dengan kecerdasan tiruan. Terus juga di manajemen persampahan juga dibantu ya dengan adanya waste to energy and fuel ya, sampah energi ya, terus juga sampah komposit, sampah air yang telah diolah, recycling and reduction of city waste, dan seterusnya. Manajemen air ya, smart meters and management ya kan, identifikasi kerusakan ya, pencegahan, monitoring kualitas air. Energy management juga di sini merupakan salah satu solusi yang harus cerdas ya. Smart meters ya, renewable resource energy ya, bagaimana mengendalikan sumber daya energi yang dapat diperbaharui, energi yang efisien dan gedung yang hijau. Terus juga pergerakan penduduk ya, smart parking bagaimana ya, mungkin dengan informasi yang awal. Sementara saat ini smart parking ada di gedung-gedung, setiap kita masuk ada informasi berapa jumlah mobil yang sudah parkir, berapa persen keterisian. Ini juga membantu sehingga kita tidak membuang waktu ketika tidak ada informasi itu sudah penuh, kita tidak perlu lagi masuk ya. Nah, ketika itu menggunakan smart AI ya, terus dikoneksikan dengan menggunakan internet, maka penduduk atau masyarakat bisa mengantisipasi sebelumnya sehingga tindakannya akan lebih tepat. Intelligent Traffic Management traffic yang cerdas, integrated multimodal transport ya. Yang lainnya misalnya telemedicine, teleeducation ya, maksudnya konsultasi melalui telekomunikasi dan pendidikan jarak jauh ya, pengobatan jarak jauh. Terus juga
pusat ya, fasilitas perdagangan ya yang terkoneksi ya. Pusat perdagangan ini bisa juga menggunakan dibantu dengan teknologi informasi. Juga pusat pengembangan keahlian dan seterusnya. Banyak smart solution yang akan hadir ya ketika penduduk yang semakin cerdas ini membutuhkan pelayanan yang tidak biasa ya. Karena sekarang kita tahu setiap penduduk memiliki smartphone ya. Dengan smartphone itu mereka bisa bertindak lebih smart ya ketimbang masyarakat biasa karena banyak hal yang bisa terbantu ya. Contoh-contoh kecil ya bagaimana masyarakat bisa belanja dengan mudah yang menggunakan aplikasi ya. Masyarakat bisa mendaftarkan ke dokter dengan aplikasi, masyarakat bisa mengecek ketersediaan energi ya dan seterusnya. Ini kira-kira ya peranan Smart AI ya untuk Smart City. Saya pikir cukup ya pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, ini ada sebuah kata bijak ya. Guru mulia karena karya yang bermanfaat berasal dari kerja yang tulus. Science Channel, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Tapi nanti kalau memang Anda yakin dan bisa merasa bermanfaat, boleh juga tekan like ya. Dan saya berterima kasih atas dukungan teman-teman ya untuk bisa kita sama-sama menyebarkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin ke umat manusia. Terima kasih. Salam belajar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Sampai bertemu di lain kesempatan.